وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهد والجراح يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهد والجراح عفت كبيرة العالمين يا الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك رفيع الشهد والجراح يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهد والجراح عفت كبيرة العالمين يا أهل الجود والكرم نحن جيران بذي الحرام حرام الإحسان والحسن نحن جيران بالحرام حرام الإحسان والحسن نحن من قلب به سكنوا وفيه من خافهم أمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهد والجراح يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهد والجراح عفت يا وبآيات القرآن فالتائد فينا أخا الوهاني وبآيات القرآن فالتائد فينا أخا الوهاني
وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها تكون كادا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عقبة النبيرات العالم يا روح ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأهلنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول يا رفيع الدرج يا رسول رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fatihah. Fatihah. Diba. Fatihah aja. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Habib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita berkat Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kemuliaan itu tidak berhenti di masanya saja, tapi berkelanjutan sampai akhir zaman, bahkan sampai di barzah, bahkan sampai hari kebangkitan, bahkan sampai kita diberikan kitab dari tangan kanan atau tangan kiri, bahkan sampai kita nyebrang Shiratal Mustaqim. Kemuliaan umat Nabi Muhammad itu sampai di dalam surga pun kita mulia. Bahkan disebutkan Nabi bersabda, aku mengharap 2/3 penduduk surga adalah umatku. 2/3 penduduk surga, bukan miliaran tapi triliunan. Itu Nabi mengharap adalah penduduk surga, 2/3-nya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita mendapatkannya tanpa jerih payah. Kita mendapatkannya tanpa harus usaha besar, ya, tapi itu murni daripada kurnia Allah Ta'ala untuk kita. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, ana rahmatun muhdah, aku adalah rahmat yang dihadiahkan untuk kalian, wa ni'matun musdah, dan nikmat yang digontorkan, yang diberikan untuk kalian semua ini. Sehingga dalam hal ini bersyukurlah. Sebutkan dalam Al-Busiri mengatakan, busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Sungguh kabar gembira untuk kita, karena sesungguhnya kita memiliki perhatian dari Allah, penyebab perhatian dari Allah untuk kita, ruknan, salah satu tiang yang sangat kokoh, yaitu Nabi Muhammad ghairu munhadim, yang gak akan roboh. Artinya wasilah kita mendekat kepada Allah adalah Nabi Muhammad. Kita ingin mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah melalui Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan oleh seorang ulama, wa anta babullah, dan engkau ya Rasul adalah pintu Allah. Man atahu ghairika lam yadkhulu, siapapun yang ingin datang kepada Allah tapi enggak melalui pintumu, tidak akan masuk, tidak akan bisa masuk. Artinya tidak ada seseorang yang menjadi ahli ma'rifah billah kecuali dia mengajarkan syariat Nabi Muhammad, kecuali dia mencintai Nabi Muhammad, baru dia mendapatkan itu. Tanpa cinta Nabi, tanpa perjuangan untuk Nabi Muhammad, gak dapat itu semua. Sehingga Habib Ali Habsyi mengatakan, wa antal ghiyasu liman dhaqat madahibuhu, antal ghiyasu liman dhaqat madahibuhu wa khairu man yurtaja fil yusri wal usri. Engkau lah ya Rasulullah adalah penolong bagi siapapun yang sudah sempit jalan keluarnya, enggak ada lagi solusi. Antal ghiyas, engkaulah yang bisa menjadikan penolong. Kalau enggak ada lagi jalan kecuali jalan tawassul kepada engkau. Wa khairu man yurtaja, dan sebaik-baik yang diharapkan fil yusri wal usri, dalam keadaan sulit ataupun senang. Karena itulah kalau kita lagi mungkin banyak masalah sumpah, maka banyak sholawat. Disebutkan wa anta asyrafu man fil kauni was sababul aqwa linal muna wal fawzi bid dhafari.
dan engkaulah sebaik-baik manusia yang ada di alam ini. Wassababul aqwa, dan sebab yang paling kuat fi nailil muna, dalam meraih cita-cita, wal fawzi bidzafari, dan mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga di sini sangat rugi kalau umat Nabi Muhammad tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilatuhu al-udma, wasilah dia yang paling tinggi. Sangat rugi kalau ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka. Sampai-sampai Jibril heran, kok bisa ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka? Karena ini Nabi yang paling perhatian dengan umatnya. Kalau bukan karena sudah cetekan, sudah stempel neraka, naudzubillah, kalau sudah stempel neraka sulit untuk dia keluar dari situ. Tapi kita mengharap dengan keberkahan Nabi Muhammad, kita dijadikan sebagai orang-orang yang ahli surga, baik surga dunia, yaitu majelis ilmu, majelis dzikir, dan itu menjadi pengantar kita mendapatkan surga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk menambah daripada cinta kita, daripada hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita banyak membaca daripada sirah Nabi ini. Bahkan disebutkan Al-Habib Ali Habsyi ketika mengarang maulid, tujuan beliau nulis maulid itu apa? Dua tujuannya. Tashwiqun lisami'in, untuk membuat rindu para pendengarnya. Sekiranya mendengar maulid itu rindu kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi siapa yang rindu ini? Min khawasil mu'minin, daripada orang-orang khusus beriman. Artinya enggak semua orang beriman rindu Nabi. Karena itulah rindu Nabi itu anugerah. Kadang-kadang ada orang, dia bukan orang ahli ilmu, orang biasa, tapi rindunya sangat membuncah. Kenapa? Karena ini anugerah. Enggak harus diberikan kepada yang berilmu atau yang ahli masjid, tidak. Bahkan ada kalanya yang di masjid hatinya terlalu keras, sehingga dia menolak cinta Nabi. Dia inginkan, mana ada cinta Nabi, ada. Ahli masjid, bahkan hafal Quran, tapi nggak mendapat anugerah ini, nggak ada bisa. Kadang orang-orang pinggiran yang mungkin dia lebih banyak maksiat daripada kita, tapi hatinya itu penuh kerinduan. Tashwiqun lisami'in min khawasil mu'minin. Yang kedua, wa tarwihan bil muta'alliqin. Kalau orang sudah rindu, ada ta'alluq. Nah, untuk yang punya ta'alluq ini, tarwihan sebagai penghibur bil muta'alliqin, bagi orang yang sudah ada kaitan erat dengan Nabi ini, ya. Bihadan nuril mubin, dengan cahaya yang sangat terang benderang ini. Sehingga dalam hal ini membaca si sejarah Nabi itu hiburan untuk hati yang gersang, untuk hati yang sumpek urusan dunia, maka baca sejarah Nabi. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, man usiba bi musibatin, barang siapa yang dia kena musibah dunia, fal yugorin bi musibati, maka bandingkan dengan musibah yang aku dapat. Tapi baca sejarahnya. Ya, baca sejarahnya. Fa innaha min a'dhamil masaib, karena musibah yang aku dapat itu termasuk yang paling besar musibah. Ya, wajar setiap orang yang lebih dekat kedudukannya dengan Allah Ta'ala, maka ujiannya lebih berat. Bahkan Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, ada kalanya orang soleh itu dipersulit urusan dunianya, dipersulit, murid-muridnya dimudahkan, karena tadi derajatnya dia beda. Ta'assarat dunyawiyatu, dunianya kesulitan dia. Tapi itu adalah jatah dia, itu ujian dia. Bahkan orang-orang yang mungkin bukan orang soleh dan alim itu dipermudah dunianya, dipermudah. Tapi kadang-kadang yang seperti itu bikin dia lalai. Oh, berarti saya ini lebih mulia nih, buktinya gampang semua urusan saya. Itu repot, urusannya repot terus urusannya.
Karena seperti itu. Sehingga dalam hal ini beruntung orang yang dia mengetahui ilmu Nabi Muhammad sehingga menjalani hidup yang sulit ini dalam keadaan senang, ridho, karena dia memiliki ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan di sini masih kita di dalam Rawi halaman 21 ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair, yang paling bawah itu. Wa kana sallallahu ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah wa kana yarfuqu bil yatimi wal armalah. Dan sungguh telah ada Rasulullah SAW itu ajwada, sangat atau lebih dermawan min bil khairi, dengan kebaikan-kebaikan, minal khairi minar rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ya, apa korelasinya antara angin berhembus dengan kedermawanan? Ya, artinya angin itu seringkali membawa kebaikan-kebaikan dari tempat A ke tempat B. Gak ada tempat B dengan angin. Bahkan banyak sekali pohon-pohon yang berbuah disebabkan karena angin. Ada istilahnya itu, kalau kita pernah belajar IPA, ada perkawinan alami antara benang sari dan putik. Ada yang buatan. Itu alami, itu diantaranya kena proses angin tadi. Dan angin itu tidak peduli. Yang penting dia keluar terus memberi kebaikan, walaupun tidak diperhatikan, walaupun istilahnya dianggap sial macam-macam, dia nggak peduli. Dan itulah Nabi Muhammad SAW. Ajwad, jud itu jud, ya, itu lebih tinggi dari karom. Karomun itu pemurah. Ya, tapi kalau jawad itu untuk manusia ya. Kalau ada manusia disifati pakai tasydid, jawad. Tapi kalau untuk Allah tanpa tasydid, jawad. Innaka jawadun karim. Sesungguhnya engkau ya Rabb maha pemurah dan maha pemberi. Jawad tanpa tasydid. Kalau untuk manusia tasydid, jawad. Ini perbedaan antara penggunaan kata yang baik ya. Dan jud itu, orang yang pemurah itu ya, itu bisa dia memberikan apa yang dia butuhkan kepada orang lain yang mungkin orang itu kurang terlalu butuh. Dia sangat butuh tapi diberikan. Itu namanya jud. Ya, kalau karom, kalau pemurah itu yang dia nggak butuh. Yang saya nggak butuh nih kelebihan, saya bagikan. Saya ada kelebihan, saya bagikan. Itu karim. Rajulun karim. Apa bahasa Indonesianya itu? Agak repot Indonesia ada. Tapi kalau jud itu dia butuh tapi dia bagi. Karena dia merasa fulan ini lebih butuh. Ini namanya jud. Bahkan sampai membahayakan diri sendiri. Itu jud ngarannya. Dan Nabi SAW demikian. Sehingga sering Nabi SAW itu disebutkan dalam riwayat Siti Aisyah itu sepeninggal Nabi, beliau pernah mengatakan selama 2 bulan di rumah Nabi dan di rumah istri Nabi itu tidak ada yang bisa dimasak. 2 bulan. Terus ditanya oleh sahabat, terus kalian makan apa? Al-aswadan, itu air dan kurma. Mungkin banyak yang bertanya, kok bisa para sahabat itu nggak tahu? Bahkan jangankan urusan gandum, Pak, nyawa aja kalau mereka Nabi minta mereka kurbankan. Nyawa aja mereka kurbankan. Tapi kenapa urusan gandum sampai kerepotan Nabi?
Karena Nabi nggak pernah ngeluh. Nggak pernah ngeluh, bahkan ngelarang keluarganya jangan ngeluh, jangan minta. Simpen, susah engkau simpen. Seakan-akan engkau berkecukupan. Dan ini akhlak Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang demikian dalam firman-Nya, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang enggak tahu mengira mereka ini orang-orang kaya. Minat ta'affuf, saking enggak mau menampakkan diri kalau susah. Ta'affuf itu afif. Dari kisah kata afif, ifah ya. Orang ifah sama ta'affuf lebih tinggi ifah. Ta'affuf ini memaksakan diri untuk tidak ngeluh. Itu ta'affuf. Kalau ifah itu sudah menjadi sifatnya. Memang sudah sifatnya, nggak pernah dia ini ngeluh dah. Sehingga namanya rajulun afif. Seseorang yang afif. Afif ini dia menjauhi yang haram, apalagi yang syubhat. Bahkan yang halal pun, kalau itu untuk kemuliaan dia nggak mau. Untuk kehinaan dia nggak mau. Sehingga dia nggak akan menampakkan keluh kesahnya ini kepada orang. Bahkan dia mewanti-wanti keluarganya, jangan. Istilahnya apa yang ada cukup kita holas. Ya seperti ini sifat afif. Allah berfirman selanjutnya, ta'rifuhum bisimahum. Engkau ya Muhammad akan mengetahui mereka dengan ciri-ciri mereka. Apa ciri-cirinya? La yas'alunan nasa ilhafa. Gak pernah minta kepada orang. Gak pernah minta kepada orang. Bahkan di antara baiat Nabi. Pernah Nabi itu membaiat orang-orang yang baru masuk Islam. Itu yang biasanya itu jangan syirik kepada Allah. Jangan zina, jangan mencuri, jangan minum khamar, jangan membunuh. Itu yang biasanya. Tapi pernah Nabi itu nambahi, apa itu? Jangan minta ke orang. Itu baiatnya, jangan minta ke orang. Sehingga itu yang dipegang sahabat. Sampai-sampai ada sahabat itu ya, dia punya cambuk untuk kudanya jatuh. Tuh mau minta teman-temannya nggak berani. Dia turun ngambil sendiri, naik sendiri. Kenapa? Nabi sudah bilang nggak boleh minta. Nabi sudah bilang nggak boleh minta. Ya sudah, saya nggak berani minta. Sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering belanja tuh bawa sendiri. Tinggal saya bawakan, nggak usah. Kata Nabi, sahibu syai' hak bi nafsi. Hak min ghairi. Orang yang punya barang lebih berhak membawanya daripada orang lain. Dari sini bagaimana Nabi yang paling pertama dalam mengamalkan sebelum beliau memerintahkan. Nah itu dia lanjutnya. Ya. Kalau kita bertanya, terus mengapa Ustaz kok di dalam riwayat itu kadang-kadang Nabi itu kan diberi kekayaan, kunci kekayaan langit dan bumi itu Nabi megang. Bahkan pernah Nabi itu memberikan ribuan kambing kepada satu orang. Pernah Nabi memberikan semua. Terus kenapa kok Nabi sampai susah gitu? Nah itulah dermawannya Nabi itu sampai nggak mikir untuk besok apa. Itu dermawannya Nabi sampai ke itu. Apa penyebabnya? Tauhid sahih. Tauhid yang kuat. Apa itu? Yakin rezeki jaminan Allah. Yakin apa yang di sisi Allah lebih dia pegang daripada yang di dompetnya. Kita kan dah, kalau dompet kosong sumpek, walaupun di pengajian sumpek ya dompet nggak ada, ini nggak ada lagi. Oh ya apa ya? Tapi orang-orang soleh itu lebih yakin ada Allah kok, ada Allah. Itu sehingga Nabi itu kalau sudah dapat dari hantaran perang, itu beliau langsung membagi ke istrinya. Ada yang jatah setahun, ada yang jatah 3 bulan, ada yang jatah sebulan, ada yang jatah seminggu, tergantung tawakalnya. Jadi tawakalnya istri macam-macam ya. Ada yang paling tawakal kasih sehari sekali. Siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah itu sehari sekali dapatnya. Enggak ada besok. Enggak ada Siti Aisyah, ya sudah.
Karena tawakalnya tinggi, paling mudah. Nah, yang lain ada yang setahun dikasih jalan sama Nabi, biar tenang, bisa setahun. Lebihnya bagi untuk besok, rezeki besok. Karena itulah Nabi itu sering kadang ngutang gandum, padahal kaya, cuman nggak betah kaya itu nggak betah di sini Nabi itu, langsung kabur kayanya itu. Ya. Sehingga kalau dibilang beliau banyak harta, iya, tapi nggak lama. Banyak harta itu nggak lama, langsung ludes. Pada suatu kali Nabi SAW itu membagi-bagi banyak, sampai Sayyidina Umar itu kasihan, ya Rasulullah, sisakan untuk engkau. Besok kayak apa ini? Rasulullah kurang senang dengan ucapan itu. Dari wajah beliau kayak kurang suka dengan ucapan Sayyidina Umar. Hanya ada seorang Arabi, seorang Badui mengatakan, ya Rasulullah, anfik. Ya Rasulullah, infak sudah. Wala takhaf min dil arsy iglala. Enggak usah takut miskin, ada Allah Tuhan arsy. Nah, ini yang cocok kan, ini yang pas ini. Nah, itu makom Nabi, ya. Kalau kita selama kita ini masih ada tanggungan, enggak termasuk menyimpan, enggak termasuk buruk. Ya, oh ini sekolah anak-anak nih. Kalau saya nggak butuh, tapi ini anak-anak bersekolah perlu gini, tidak apa-apa. Anda nyimpen tidak masalah, dan bukan menafikan tawakal. Bukan berarti Anda nggak tawakal, tidak. Kenapa? Karena tanggung jawab. Tanggung jawab. Kecuali Anda memang sediakan sudah tabungan untuk anak-anak nih. Tapi itu berat, ya. Dan Anda nggak punya tahu sedikit pun, yang ada habis. Dan itulah tanda zuhud. Jadi zuhud itu bukan nggak punya harta. Kalau nggak punya harta, nggak bisa ketahuan zuhud apa Anda. Zuhud itu ketika harta nggak masuk di hati. Ciri-cirinya apa? Tidak gelisah ketika hilang. Ya. Tidak gelisah. Pas harta itu hilang, nggak gelisah dia. Kemudian gampang membagi, gampang berderma. Kenapa? Karena nggak di hatinya. Kadang ada orang itu pas hilang supek dipikirin lama. Itu kenapa? Sudah masuk sini. Ciri-ciri orang nggak zuhud biasanya seneng koleksi. Koleksi apakah? Kenapa? Berarti itu cinta sudah sini. Dia butuh mobil 1, tapi punya 5 untuk apa? Koleksi, seneng Ustaz ya. Jadi cintanya berarti ke situ. Dia butuh motor 1, tapi langsung punya 10. Untuk apa? Koleksi aja. Nah, berarti sudah masuk cinta motor ke hati. Sudah masuk cinta motor ke hati. Padahal orang nggak bisa pakai 2 sekaligus. Tanda bahwasanya itu bukan butuh, tapi cinta. Ini perbedaannya ya. Perbedaannya di situ antara butuh dan cinta. Kalau butuh wajar, kita hidup di dunia, butuh dunia. Tapi jangan sampai cinta. Ada seorang ahli hikmah memisalkan itu dengan WC ya. Rumah sebagus apapun nggak bisa sempurna kalau nggak ada WC-nya. Nggak ada. Walau masya Allah mentereng rumahnya. Mana WC? Nggak ada Pak. Di kali situ sungai itu ini nggak pas rumah kayak gini. Rumah sebagus apapun kalau nggak ada WC-nya nggak pas. Pas harus ada itu. Cuman tadi WC sebagus apapun, ya, ada TV-nya, ada ini, dia WC. Kalau mampet bau juga. Bukan berarti terus mampet wangi gitu, enggak, karena bagus. Enggak. Sehingga dalam hal ini Anda butuh WC, iya, tapi jangan cinta. Nggak ada orang duduk di situ lama semedi di situ ngapain juga. Pas butuh masuk, selesai keluar. Itu kebutuhan kan. Bukan cinta. Bukan cinta. Anda ke dunia juga sama. Pas butuh, ayo. Selesai, fokus ke tujuan awal. Apa? Ibadah. Kalau sudah selesai, sudah nggak butuh lagi karena sudah cukup, fokus ke tugas awal. Apa itu? Ibadah. Mendekat kepada Allah. Kadang kita ini diuji di situ. Sehingga nggak tahu mana cari nafkah, mana numpuk harta.
Kadang alasan nyari nafkah nggak sempat pengajian, nggak sempat 5 waktu, nggak sempat ini, nggak sempat ini. Kenapa? Nyari nafkah, Ustaz. Cuman simpenan untuk 7 turunan ada dia. Ini bukan nyari nafkah lagi, itu nama tambahan. Kalau nyari nafkah itu kebutuhan untuk anak istri belum ada. Silahkan, di situ ada ibadah Anda, nyari nafkah wajib. Tapi kalau sudah berkecukupan, anak-anaknya sudah kerja semua, bahkan anak-anaknya itu bisa nanggung dia, alas, kayak seperti ini jangan kalkulator lagi pegangnya. Bukan kalkulator lagi sudah. Ini pegangnya tasbih sama Quran aja sudah. Sehingga dalam hal ini dia harus ngikutin firman Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang itu memperhatikan apa yang dia bawa untuk hari esok. Sudah mikir ke situ, sudah tidak mikir lagi kayak apa enggak. Cucu Ustaz itu urusan abahnya, bukan urusan Anda. Ya, karena setiap orang itu rezekinya sudah dijamin. Ketika anak itu nggak bisa nyari sendiri, maka sang ayah yang bertanggung jawab. Rezeki anak lewat orang tua. Dia sudah ngasih, sudah dapat, bisa nyari sendiri. Untuk Anda berarti fokus. Itulah biasanya orang itu. Pas anak-anaknya masih kecil-kecil itu deras-derasnya rezeki. Tapi pas mereka sudah mapan gini, mulai lambat, seret. Kenapa? Karena rezekinya nggak lewat dia lagi, langsung ke anaknya yang sudah mapan itu. Sehingga dalam hal ini itu rahmat dari Allah untuk kita, agar kita fokus ke akhirat. Tapi tadi banyak yang nggak paham, diberi itu banyak nggak paham. Sehingga dalam hal ini perlu bagaimana sifat qanaah itu penting, ya. Dan itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu karena saking dermawannya sampai untuk hari esok itu tidak mikir lagi. Besok urusan besok. Sehingga beliau itu di waktu wafatnya itu baju perang masih tergadai di seorang Yahudi penjual gandum. Karena Yahudi itu tidak percaya dengan Nabi, harus ada gadaian. Jadi ya sudah kasih baju perang. Karena nggak mau diutangin tanpa ada jaminan. Ini bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan disebutkan di dalam kitab Wasailul Usul fi Syamilur Rasul. Itu Nabi itu Aisyah mengatakan, kami kalau makan siang berarti malam nggak makan. Berarti malam nggak makan. Kenapa? Nggak ada yang dimakan masalah. Ya. Kalau semua mau makan malam, siang nggak makan dulu. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu merupakan kemuliaan beliau. Pernah waktu itu Jibril ini sama Nabi SAW di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa. Dan Nabi mengatakan, ya Jibril, hari ini untuk keluarga Muhammad tuh nggak ada segenggam pun gandum, nggak ada gandum segenggam pun. Silanya untuk hari ini nggak ada yang dimakan. Tuh langsung ada suara gemuruh dari langit. Maka Rasul mengatakan, apakah kiamat datang? Oh enggak ya Rasul, itu Israfil turun. Israfil turun diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada engkau. Datang Israfil, bilang, ya Rasulullah, aku disuruh Allah Ta'ala untuk taat kepada perintahmu. Kalau engkau mau, itu gunung Uhud itu tak rubah jadi emas. Dan berjalan dengan sesuai engkau mau kemana, dia ngikut. Atau mau jadi apa? Jadi zamrud, jadi ini silahkan. Penting engkau ngatakan iya aja, tak rubah. Sehingga Nabi waktu itu kasih pilihan. Apakah engkau mau menjadi nabi plus raja seperti Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, yang kekayaannya itu Masya Allah luar biasa, pasukannya luar biasa. Apa menjadi nabi tapi seorang hamba? Maka beliau noleh ke Jibril. Jibril mengisyaratkan tawadu. Maka Nabi bersabda, bal abdan nabiyya, bal abdan nabiyya, bal abdan nabiyya. Oh udah, aku milih jadi nabi yang hambanya. Nabi yang hamba.
Sehingga Nabi itu pernah mengatakan, aku lebih senang sehari lapar, sehari kenyang. Sehari lapar, sehari kenyang. Waktu lapar, aku bertadarruk kepada Allah. Itu merasakan ini lemahnya diri. Pas aku kenyang, aku bersyukur pada Allah. Dan itu ya, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW hidupnya itu demikian. Ya, bahkan waktu terjadi pelebaran Masjid Nabawi di era Khalifah Sayyidina Utsman kalau tidak salah, Sayyidina Utsman. Itu sahabat seorang tabi'in yaitu Imam Sa'id bin Musayyib. Itu beliau mengatakan, aku mengharap rumah Nabi itu nggak jadi digusur. Karena mau nggak mau ya, ketika Masjid Nabawi dilebarkan, rumah-rumah sekitar digusur. Kenapa? Karena berkata beliau, agar orang-orang tahu bagaimana rumah Nabinya itu. Ya, rumah Nabi itu kalau tangan dijulurkan langsung megang atap. Bahkan satir penutup antara masjid dengan kamar Nabi itu cuman kain aja, bukan tembok, bukan. Sehingga Nabi itu kalau berdem, bangun. Sahabat ngerti, bangun, Nabi bangun. Suara dehemnya kedengaran. Saking istilahnya betul-betul sederhananya. Sehingga dalam hal ini bagaimana kehidupan Nabi demikian ya. Sehingga Nabi itu pernah bersabda, ma bu'itsu jami'an lil mal. Aku tidak diutus sebagai orang yang mengumpulkan harta. Karena itulah Nabi itu nggak punya warisan. Nabi itu waktu wafat nggak ada warisan. Nabi bersabda, nahnu ma'asyurul anbiya la nurithu dinar wala dirhama. Kami para nabi itu tidak ada warisan dinar atau dirham. Wa innama warasul ilm. Para nabi itu mewarisi ilmu. Sehingga kata Nabi, waman akhadahu, barang siapa yang mengambil warisan Nabi ini, mempelajarinya, menghafalnya, mengamalkannya, menyebarkannya, faqad akhadha bihaddin wafir, maka dia telah mengambil jatah yang besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman jarang yang mau warisan ini. Dari sekian ribu, sekian juta muslimin yang mau ngambil warisan ini jarang. Ya, lebih senang warisan Fir'aun, jabatan, warisan Korun, harta karun, ya. Itu warisan-warisan mereka. Ya, seperti itulah. Dan Nabi itu karena beliau yakin bahwasanya apa yang dibawa wafat pasti dihisab. Dari situlah beliau itu tidak mau lama-lama harta itu nginep. Khawatir ada hisab. Jadi orang punya akhlak tasawuf itu ketika tauhidnya kuat. Ketika tauhidnya kuat, maka pasti akhlaknya baik. Akhlak batin atau akhlak dohir pasti baik. Karena itu semua kaitannya erat. Erat kaitannya. Ya, contoh orang yang tauhidnya kuat, bahwasanya Allah itu maha kuasa. Kuat dia, yakin betul, beriman betul Allah maha kuasa. Maka dia nggak akan mengharap orang lain. Ngapain mengharap yang lemah, ada yang maha kuasa. Dia akan mengharap Allah. Pertama, pasti mengharap Allah dia. Ada apapun mengharap Allah. Nggak mengharap yang lain. Kenapa? Karena tahu yang wajib kuasa itu cuma Allah, yang lain nggak ada. Sifat wajib bagi Allah itu maha kuasa. Allah wajib berkuasa itu. Dan manusia nggak ada yang bisa punya kuasa, nggak ada. Yang kedua, dia takut. Takut ketika maksiat, Allah kuasa mencabut nikmat ini. Allah kuasa ketika nikmat itu Anda gunakan maksiat, kuasa Allah mencabutnya di waktu kapanpun. Yang alim jadi bahlul bisa. Ya. Yang kaya langsung bangkrut bisa. Allah maha kuasa. Kun fayakunnya Allah itu besar. Sehingga ketika yakin dia dengan kudrat Allah itu kuat, dia takut ketika bermaksiat dan hanya mengharap kepada Allah Ta'ala. Itu contoh kalau tauhid kuat di situ. Contoh tauhid apa lagi contohnya? Yakini Allah maha tahu.
Kalau orang yakin betul Allah Maha tahu, dia pasti ikhlas. Dia pasti ikhlas. Nggak mungkin dia berani ria. Kenapa? Ya saya mengharap pahala dari Allah. Dan Allah tahu mau saya sembunyi dimanapun. Dikir sembunyi di kamar pun nggak ada orang tahu. Tetap Allah ngerti. Saya nyumbang dan saya bilang bukan nama saya. Allah tahu saya nyumbang. Nggak perlu lagi kita mau diakui manusia. Nggak perlu. Karena mereka nggak bisa balas saya. Yang balas saya cuma Allah. Nah di sini ketika sifat ilm itu kuat di hati, maka akan muncul ikhlas. Yang kedua, muncul rasa takut maksiat. Karena Allah akan tahu segala gerak-gerik dia. Sehingga rasa malu muncul, malu di hadapan Allah. Ini Allah lihat saya terus, malu saya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan saudaranya Habib Thahir bin Husain bin Thahir itu mulai kecil dilatih oleh bimbingnya suatu dzikir yang menjadikan mereka itu memiliki sifat muraqabah, nyampe makom muraqabah. Apa dzikir itu? Allah ma'i, Allah bersamaku. Allah syahidi, Allah menyaksikan aku. Allah nadhiri, Allah melihat aku. Allah qaribun minni, Allah dekat denganku. Itu dzikir diajari oleh bebek keduanya. Bebeknya ini seorang alimah. Sampai disebutkan oleh Habib Ali Habsyi, bebeknya Habib Abdullah bin Thahir ini sudah nyampe derajat seorang mujtahid. Cuman satu kurangnya apa? Dia perempuan. Sehingga nggak bisa untuk tampil ngasih fatwa, nggak bisa. Ilmunya, ibadahnya seperti orang yang mufti sudah. Derajat mufti beliau. Tapi lihat bagaimana didikan seorang perempuan soleha ini ya kepada dua orang ini sangat-sangat besar. Sampai Abdullah bin Thahir itu disebutkan oleh keponakan beliau Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Dulunya ketika ditanya, "Ya apa paman engkau Abdullah bin Thahir?" Beliau mengatakan, "Apa takhalla anir rada'il." Takhalla anir rada'il. Pamanku itu enggak ada sedikit pun sifat buruk. Wa tahalla bil fadail, dan semua dalamnya kebaikan semua. Wasfu ihya wa ziyadah. Sifatnya beliau itu semua yang di Ihya Ulumuddin bahkan lebih. Oh ini enggak ngomong sembarang. Ya. Bahkan disebutkan Abdullah bin Thahir ini makom wilayahnya, kewaliannya itu beliau itu sampai ke makom memberi syafaat semua muslim di masa beliau. Semua muslim sedunia di masa beliau hidup di bawah syafaat beliau semua. Ini derajatnya tinggi, Pak. Ya, ini level sudah dekat dengan level kenabian. Ya, levelnya sudah dekat dengan level kenabian. Maksudnya kenabian itu nggak bisa dicapai. Itu pemberian khusus, wahyu. Kalau kewalian bisa Anda cari, wali bisa Anda cari, tapi kalau kenabian nggak bisa untuk dicapai. Ya. Nah, disinilah bagaimana sifat-sifat mulia itu muncul dari tauhid yang kuat, yang kokoh. Wa kana yarfuqu bil yatimi wal armalah, dan adalah Rasulullah SAW itu sangat baik hati, sangat kasih sayang, sangat belas kasih kepada anak yatim dan para janda. Dan ini merupakan sifat yang mulia. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah." Aku dan orang yang ngurusin anak yatim seperti ini di surga. Pahalanya sangat besar. Mengurus anak yatim ini sangat besar. Ya. Bahkan disebutkan di antara para habaib kita, yaitu Habib Husain bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, ya, yang beliau itu kuburnya di Pekalongan sana, di Tegal. Beliau termasuk wali besar, bahkan sampai makom abdal yang saya dapat dari guru saya Habib Ahmad bin As-Senggah mengatakan beliau sampai makom abdal. Bahkan beliau itu sempat tinggal di Bangil beberapa tahun, nyewa di Bangil situ. Karena apa? Karena ingin menghadiri pengajian Ihya Ulumuddin
di tempatnya Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf yang diprakarsai, yang ditaksis oleh Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Saking pengennya ini majelis ihya yang diisyaratkan oleh Habib Abu Bakar Al-Qutub ini betul-betul magnet yang luar biasa. Sampai Habib Husain ini rela nyewa di Bangin untuk sering hadir seminggu sekali. Itu tiap Kamis pagi. Tiap Kamis pagi. Dan beliau itu nyewa rumah serta nyewa rumah sekitar disewa. Untuk siapa? Janda yang gak punya rumah. Janda-janda yang sudah gak punya rumah, ngontrak, suruh di situ aja. Dikumpulkan beberapa rumah. Dan beliau yang keliling mencari dana. Beliau bukan orang kaya, beliau aja ngontrak. Tapi tiap hari keliling ke orang-orang yang beliau kenal. Ayo, ini yang saya jamin janda sekian, yatim sekian. Anda mau ngasih berapa? Itu tiap hari keliling. Ya. Dan di hati beliau itu sudah ditanamkan, namanya orang alim, orang wali. Kelihatan di hati. Yaitu apa? Kalau engkau memberi, maka Allah yang ngasih. Ya Allah yang ngasih. Kalau engkau memberi, bukan engkau ini Allah yang memberi. Wa anta mashkur, dan engkau akan dibalas. Fa in mana'ta, tapi kalau engkau enggak ngasih, engkau enggak bisa memberi, fallahul mani, Allah yang memang hakikatnya yang enggak ngasih itu Allah. Wa anta ma'dur, dan engkau dimaafkan karena engkau cuma digerakkan. Jadi enggak sampai mangkel, ini orang kaya enggak nyumbang, enggak sampai gerutu. Karena yang gerakkan Allah tuh. Jadi orang ini adab orang nyari sumbangan untuk pondok, untuk masjid, itu harus pakai itu, adab batinnya. Kalau ada yang memberi ini Allah. Artinya jangan sampai ada terlena. Wah, kalau bukan dia nggak jadi nih masjid. Itu terlena ngarannya. Jangan. Yang memberi Allah, dan dia diberi kemuliaan orang ini untuk membantu pembangunan tadi. Dan dia dibalas oleh Allah. Sehingga Anda nggak terlalu terlena dengan dia. Banyak orang terlena dengan perantara. Sehingga kalau nggak perantara ini nggak bisa apa-apa saya. Loh, enggak, dia perantara aja kok. Yang ngasih Allah. Yang ngasih Allah. Kenapa? Agar Anda tidak sampai menuhankan orang yang berbalik kepada Anda. Gara-gara ini nih, nggak bisa. Dia cuman perantara. Dan kalau dia nggak ngasih dia, maka katakan Allahul mani, Allah yang nggak ngasih, Allah yang mencegah. Dan dia dimaafkan karena dia cuma disetir. Sehingga Anda nggak sampai mangkal ke dia. Wah, ini kayaknya sumbang nggak dapat, nggak ngasih, nggak usah. Allah yang nggak pengen dia nyumbang itu Allah, selesai. Jadi dalam hal ini penting. Dan ingat ya, bahwasanya meminta untuk pribadi nggak baik. Tapi kalau meminta untuk maslahat umum, maka itu ibadah. Itu ibadah. Ini beliau seperti itu. Hidupnya sehari-hari itu demikian. Bahkan beliau itu melarang istrinya untuk masak nasi untuk anak-anak yatim. Dan beliau itu urusanku sudah. Kamu masak untuk anak-anak kita aja. Tapi mereka aku yang ngurus. Kenapa? Karena mengharap hadis tadi. Kata Nabi, aku dan yang ngurus anak yatim seperti di surga. Itu yang aku kejar. Wah, ini mereka ini ya. Satu hadis dikejar betul. Kita banyak hadis dengar gini-gini aja. Satu pun nggak ada yang punya niat pengen ngamalkan. Padahal satu aja sudah cukup. Satu dari apa yang Nabi sampaikan itu sudah cukup aslinya. Sehingga dalam hal ini sangat besar pahala orang yang mengayomi mereka. Tapi ingat, jangan dijadikan alat untuk mengeruk dunia. Jangan dijadikan alat untuk mengeruk dunia. Maksudnya Ustaz, orang yang memanfaatkan, oh ini mumpung nih ada anak yatim, ayo donasi. Tapi masuk ke kantongnya dari telepon. Yang penting anak-anaknya kan bisa makan Ustaz.
Namanya juga dananya banyak ya sayang kalau nggak dipakai. Nggak seperti itu. Kalau orang itu ngasih anak yatim, Anda nggak ada jatah di situ. Kecuali untuk hal-hal yang memang kebutuhan sehari-hari. Contoh, listrik ikut apa di asuhan, tidak apa-apa. Atau Anda ikut makan nimbrung situ, tidak apa-apa. Kenapa? Karena Anda juga menghabiskan waktu Anda untuk mereka. Silahkan. Tapi sampai dia kaya gara-gara ini, nggak boleh. Loh, ini duitnya nganggur loh, bukan nganggur. Ketika mereka sudah bisa kerja, kasihkan. Ini duit engkau selama di sini. Kasihkan. Karena itu uang mereka. Sehingga Allah berfirman, wa atuhum wa idza fa in anastum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau sudah engkau melihat mereka ini rusyud, sudah ngerti duit, ngerti ya apa cara mengolah duit, maka fadfa'u ilaihim amwalahum, berikan harta mereka, kasihkan. Artinya apa? Mereka juga punya simpanan. Apa itu? Yang diberikan orang-orang kepada mereka. Nah, ini harus kita tahu. Bahkan dalam Al-Quran ada ancaman berat bagi orang yang memakan harta anak yatim. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Zalim di sini melebihi jatah normal. Itu sesungguhnya dia makan bara api di perutnya. Ustaz, saya nggak makan, Ustaz, tak buat beli motor aja. Sama aja, Pak. Itu namanya istilah aja makan itu. Artinya menggunakan, bukan dengan sesuai aturan syariat. Ya, karena sekarang banyak model gitu, banyak. Ya, istilahnya buat modus saja untuk mengayakan diri. Ya, karena hal yang seperti itu membahayakan. Ada kalanya orang ya dia nyari sumbangan, yang difoto pondok ini, masjid ini difoto. Cuman nggak ada yang nyampe ke situ. Orang lihat, oh masya Allah ini untuk masjid sini nih. Padahal ke kampung semua itu. Ini haram, ya. Dan dia wajib untuk mengembalikan itu kepada yang sedekah. Kalau nggak bisa, serahkan kepada foto-foto yang Anda yang dipampang itu, ke situ harus diserahkan. Nah, seperti ini banyak kejadian seperti banyak. Wa qala ba'du wasifi, telah berkata sebagian sahabat yang mensifati Nabi. Jadi yang mensifati Nabi itu ada ya, tapi sahabat-sahabat yang kecil, yang junior, yang mereka belum ngerti adab. Tapi justru dengan sebab mereka lah kita bisa tahu sifatnya Nabi yang khalqiyah. Sebab sahabat yang senior-senior nggak ada yang berani mandang Nabi gini, nggak ada. Semuanya gini terus. Sudah bukan sedih ditanya, ya Pak Rasulullah, nggak bisa. Aku nemenin beliau hijrah itu nggak bisa melihat beliau, nggak berani. Sehingga kalau dibilang, ya Pak wajah Nabi, nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang ngerti-ngerti itu sahabat-sahabat yang junior, yang umur itu 6 tahun, 7 tahun, belum ngerti adab. Ya seperti anak tiri Nabi Hala, ya, Hindun bin Abi Hala. Itu yang mengerti. Karena waktu itu masih kecil, sehingga mereka tahu, oh kayak gini rambut Nabi, oh kayak gini wajah Nabi, oh tinggalnya kayak gini, hidung Nabi kayak gini. Itu dari mereka kita ngerti. Kalau sahabat yang lain, yang senior nggak ada yang berani. Sampai Sayyidina Amr bin As mengatakan, ma'utiku, aku nggak mampu memandang Nabi itu, nggak mampu, nggak bisa langsung gini, Nabi segini sudah. Kenapa? Karena wibawa beliau tinggi. Nabi itu punya wibawa itu tinggi. Sampai-sampai ada seorang perempuan ketika ngadep ke Nabi mau ngeluh, itu gemeter perempuan itu, gemeter sampai kata beliau, ya miskinah alaiki sakinah, wahai perempuan tenang, nggak usah. Sebenarnya aku ini putranya seorang perempuan yang makan dendeng kayak engkau juga, ibuku sama kayak engkau, santai aja, nggak usah grogi, nggak usah, baru tenang itu perempuan.
Karena Nabi bawa tinggi, tinggi Nabi itu. Nah ini disebutkan ya bahwasanya sahabat itu demikian. Karena itulah di dalam Maulid itu Nabi disifati dengan dua yang bercahaya. Anta syamsun, anta qamarun. Anta syamsun, anta qamarun. Syamsun itu matahari bagi sahabat yang senior. Artinya Nabi itu pengaruh betul seperti matahari, membuat semuanya terang, tapi nggak bisa dilihat. Nggak bisa lihat Nabi langsung, nggak bisa, karena Nabi itu seperti matahari, syamsun. Dan Nabi qamarun, seperti bulan bagi yang junior. Bisa dipandang, bisa diperhatikan indahnya rembulan. Itu untuk yang junior. Karena itulah sifat dua itu pas dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah berkata sebagian yang mensifati Nabi, ma ra'aitu min dilimmatin sauda. Tidak pernah aku melihat orang yang memiliki limmah. Limmah ini rambut panjang yang menjulur. Limmah sauda, yaitu di samping sini agak panjang ya. Fi hullatin humra, dengan memakai selendang yang warna merah ya. Nabi itu rambutnya itu nggak pernah pendek kayak kita ini, nggak pernah. Dan disebutkan dalam Imam Ali Habsyi mengatakan hasanahu sya'ruhu, sangat indah rambut Nabi, bainal jummati wal wafrah. Jummah ini sampai sini. Nah, jummah wal wafrah sampai hampir pundak. Antara itu sudah. Dari jummah wal wafrah. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini silahkan ngikut sunnah Nabi, rambut panjang. Tapi ya, jangan sampai ada sedikit pun ini untuk niru artis ini nih, ya repot Pak. Itu bukan sunnah lagi. Cuman jadi modus saja sunnahnya. Oh, saya cocok dengan pemain bola ini, rambutnya panjang bagus, dikuncir lagi. Oh, mau ngikut, tapi kan sunnah Nabi, bukan sunnah kalau seperti itu. Niat itu harus kuat. Ya, dan Nabi nggak pernah nguncit. Ini repotnya sebagian orang sekarang, kuncit rambutnya kayak perempuan. Itu tasyabbuh bin nisa, haram. Niru perempuan haram hukumnya. Ya. Sehingga rambut panjang silahkan, tapi kalau dikuncit, digelung, ya, dengan dikonde juga, ini repot lagi. Bingung juga, ada orang dari belakang, ini lagi perempuan dikonde nih. Jadi dalam hal ini panjang silahkan, tapi niat penting. Yang kedua, jangan tasyabuh dengan perempuan. Ya, dan Nabi itu rambutnya bergelombang, tidak lurus, kerimbat gitu, dan juga tidak kotot itu keribu, tidak, tapi bergelombang beliau dan indah. Ini disebutkan bahwasanya Nabi itu sering menyisir rambutnya. Ya, ini sering menyisir rambut. Di sini dikatakan, aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut panjang dengan memakai selendang merah ahsana, yang lebih indah, min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Nabi itu pernah memakai selendang merah, itu pernah, selendang merah. Bahkan surban Nabi itu, Nabi pernah sering surban putih, hijau pernah, merah pernah. Bahkan janggut Nabi itu kemerah-merahan, ya, asli itu. Sehingga untuk ngikutin di semir, Ustaz, tidak apa-apa ngikutin di semir, tapi bukan gaya-gayaan, bukan. Kalau gaya-gayaan jangan, ya. Nah, biasanya ketika sudah umur yang nggak mau gaya lagi gitu, umur 40, 50, kalau masih umur belasan nggak usah, ya, di rambut jenggot di ping-ping nggak usah, ya. Kenapa? Karena untuk niat tasyabuhnya kurang. Yang niat untuk itimbaknya itu nggak sampai ke situ, ya. Ya, yang ada malah lebih ngikutin tren. Ini nggak cocok.
Ya, dalam hal ini seperti itulah para sahabat itu memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah yang akan datang ya, dan kita masuk ke rawi yang selanjutnya ya. Sebagai paripurna majelis, tidak ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Orang memerintahkan wakaf masjid. Jadi ada penolong ya dalam suatu masjid ini masuk di dalam desa. Lalu ada yang memintakan ke kota. Iya. Perjanjiannya itu ada yang 70-30. Nah, itu kayak konsep itu memang boleh. Yang seperti itu tidak dibolehkan. Tapi kalau menyewa dia, tidak apa-apa. Kayak gini contohnya, aku bayar ya, tak suruh keliling per hari sekian. Dapat nggak dapat, yang penting per hari sekian, itu tidak masalah. Kalau seumpama dia suruh nyari, istilahnya dalam hal tersebut, itu jangan. Akadnya nggak pas. Kenapa? Karena mengambil apa yang sudah dinafkahkan orang. Orang infak nih, tahu-tahu bukan ke masjid, ke dia infaknya. Nah, itu nggak termasuk amanah. Itu sekarang ini banyak yang model gitu, dijadikan minta-minta di jalan sebagai kerja. Akhirnya sudah beres bangun masjid, masih cari. Ini yang belum tempat parkir nih, ada lagi. Parkirnya belum dikasih hiasan lagi, nyari lagi. Sampai kapan? Kadang-kadang ini masjid sudah beres, tapi namanya ini sebagai mata pencaharian, ya tambah lagi apa? Ini diganti marmer sudah. Wah. Ingat bahwasanya sumbangan orang, kalau orang itu nyumbang untuk masjid atau musola, tidak boleh dipakai untuk hiasan. Tidak boleh. Dia hanya boleh dipakai untuk yang urgent, yang vital, semen, cat ya, bata, keramik, tidak apa-apa, karena vital. Plafon vital. Tapi kalau memperindah nggak boleh, itu namanya nggak amanah. Orang mengarahkan uang sumbangan untuk hiasan itu nggak amanah. Kenapa? Karena menghias makruh. Masa sumbangan orang untuk yang makruh? Sumbangan orang untuk yang makruh kayak apa? Sumbangan orang itu untuk yang bernilai ibadah. Nah, itu yang penting. Ini sudah kebanyakan Ustaz. Ya, kan masih banyak. PLN kan perlu bayar listrik. Air juga perlu. Untuk yang menggaji, yang nyapu, yang segala kan perlu. Itu simpen aja dulu. Jadi ingat, ini duit wakaf, nggak ada duit wakaf. Wakaf itu benda yang bisa dimanfaatkan tanpa berkurang. Contoh kipas angin, dimanfaatkan, tapi nggak berkurang barangnya. Nah, kalau duit, manfaatnya pas hilang. Saya punya duit nih, manfaatnya kapan? Ketika lepas dari duit dari tangan saya, jadi makanan, jadi apa, sehingga nggak bisa diwakafkan. Kalau memang wakaf duit, maka duit itu nggak bisa dipakai. Sehingga untuk hukum nulis kotak amal itu jangan wakaf. Wakaf nggak bisa dipakai. Infak. Kalau infak ini bebas untuk imam, untuk muadzin boleh, ya. Boleh untuk PDAM, boleh infak, boleh disimpan, boleh digunakan untuk ini boleh. Tapi tadi hanya untuk maslahat. Ya, kadang-kadang duit infak untuk apa? Makan gratis. Enggak sampai ke situ makan gratis, Pak. Kalau makan gratis ya lain lagi duitnya. Jangan pakai duit infak masjid. Ya, atau contoh untuk ongkos bensin.
keliling bagikan korban, nggak bisa pakai itu. Ya, atau bagikan fitrah, nggak bisa pakai uang itu, karena pembagian zakat sama kurban bukan maslahat masjid. Cuma di daerah Indonesia aja kebanyakan itu di masjid, kebanyakan, tapi bukan tugas masjid. Enggak, jangan sampai dibaurkan. Adapun acara-acara besar itu tidak apa-apa dari situ, karena memang itu sudah menjadi agenda tahunan. Dan itu memang maslahat, karena untuk memakmurkan masjid, meremehkan dengan ibadah kan, tidak masalah. Atau mungkin ada maulidan tiap malam Jumat, itu konsumsinya pakai uang itu tidak masalah, karena itu termasuk. Cuman tadi ya, sema'rufnya, senormalnya. Jangan wong solo terus di malam Jumat, habis uang kotak amal wong solo terus. Ya, ini repot. Ya, istilahnya kopi lah, apa ya, ma'ruf. Ma'ruf ini maksudnya yang normal aja, yang wajar. Itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu harus ngerti, karena orang yang ngurusin barang wakaf, nadir itu yang ngurusin wakaf, itu harus punya ilmunya. Dia punya ilmu nggak boleh. Bahkan seumpama ya, di tanah masjid itu ada sumber air yang sangat jernih sampai bisa dijual lah, nggak boleh dijual. Ini tanah wakaf. Tanah wakaf itu nggak boleh untuk dijual. Harus dimanfaatkan untuk itu. Saat ini dijual untuk kepentingan masjid juga, nggak boleh tetap mazhab Syafi'i. Mazhab lain mungkin boleh, tapi mazhab Syafi'i nggak boleh tetap. Kan tadi mauquf barang wakaf itu la yuba wa la yurath. Nggak boleh dijual belikan, nggak boleh diwariskan. Mau itu tanahnya atau yang di dalamnya. Sampai seperti itu di dalam masalah barang wakaf ya. Bahkan kalau seumpama reruntuhan yang nggak kepake itu urupnya lah, nggak bisa diberikan ke tempat lain, karena itu wakafnya orang-orang dulu. Jangan sampai terputus dengan dirumbuh. Paham? Tembok seumpama saat ini mau diperbesar nih masjidnya, mau dihancurkan, terus ada yang pesen nanti tanahnya saya pakai ya untuk ngurup, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita pindah terputus yang wakaf dulu itu dolim kita, dolim sama yang wakaf dulu itu, karena nggak mengalir lagi ke dia. Misalnya ya apa yang bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Contoh bata yang masih utuh ini, manfaatkan. Nggak bisa ditumpuk situ, ditumpuk sehingga tambah tinggi, nggak apa-apa masih tambah tinggi. Yang penting ini jangan sampai keluar. Ini wakaf orang. Ya, pernah di pondok itu kayu-kayu yang bangunan dulu itu ditumpuk. Nah, ada salah seorang guru mau minta untuk rumahnya, sama Bu Yasin bilang jangan, ini wakaf orang. Nanti terputus pahalanya, anak yang kena. Anak yang kena nanti. Jangan. Ini tetap nanti dipakai untuk apa, penting di pondok. Karena istilahnya banyak yang di pondok kan, cuman butuh proses, gak langsung dibangun. Nah, seperti itulah orang merawat wakafan seperti itu. Ya. Kayak yang sering terjadi di masyarakat kita. Kadang hambal, masjid A mau ganti hambalnya dioper ke lain, nggak boleh. Kalau itu sudah wakaf untuk masjid situ, yang wakaf sudah bilang ini untuk masjid ini, alas, nggak bisa dirubah itu. Cuman biasanya ditumpuk aja, ditumpuk, atau ditaruh di mana sekiranya tetap manfaat. Kalau mazhab Abu Hanifah mengatakan boleh dijual, cuman harganya tadi dibuat beli yang baru. Ini sebagian opsi masyarakat pakai mazhab Abu Hanifah. Yang ini sudah nggak bisa lagi, Ustaz, sudah lecek betul, sudah dioper nggak bisa, tapi dijual dijadi uangnya dibuat beli yang baru, sehingga pahalanya tetap kepada yang infak dulu itu. Mazhab Abu Hanifah. Kalau Syafi'i nggak boleh. Ya, sehancurnya istilahnya.
Nah ini dioper gampang ya bisa. Jangan. Tadi nggak tahu dan nggak tanya. Gitu loh. Padahal Allah mewajibkan bagi yang nggak tahu itu untuk tanya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ngerti kalau kalian nggak tahu. Nah, itu kewajiban. Dan wajib ulama yang ngerti harus jawab. Kalau dia nggak mau jawab, kata Nabi, man su'ila al-ilmin fakatamah. Kalau sampai ditanya tentang masalah ilmu tapi dia menyembunyikannya, padahal dia tahu. Uljima yaumal qiyamah bilijamin binar. Nanti di hari kiamat dia akan dikasih kendali dari api neraka. Kenapa? Karena dia nggak mau berbagi ilmu yang itu dibutuhkan. Beda kalau nggak dibutuhkan ya. Ada orang anak kecil, Ustaz, bagi dong tentang cara malam pertama. Lu nggak bisa ini. Ini masih kecil bicara bagi pertama. Belum waktunya. Kalau dia sudah mau nikah, sunah-sunahnya baru saya jelaskan. Harus saya jelaskan. Karena dia mau nikah, dia mau menjalani, saya jelaskan. Tapi kalau anak SD tanya gitu, udah bisa, Pak. Karena kita lihat siapa yang tanya dulu butuh apa enggak. Ini penting. Enggak semua pertanyaan itu wajib dijawab. Dilihat ini jawabnya cocok enggak, sesuai enggak dengan dia. Kalau saya jawab itu dia tambah rusak apa tambah baik, itu harus jeli. Enggak semua pertanyaan itu dijawab seperti itu. Nah, tahlil.